bersama lagi dengan Agus Mulyono. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang petani dan seorang peternak sapi. Ada seorang petani, dia tidak punya banyak sawah, sawahnya hanya 1/4 hektar. Tapi dia betul-betul mengoptimalkan sawahnya yang 1/4 hektar itu. Dia bahagia sekali karena bisa memenuhi semua kebutuhan hariannya dari sawah itu. Karena demi mengejar pendidikan dan sekolah anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, maka dia rela menjual sawah yang 1/4 hektar itu. Karena tidak punya sawah lagi, dia bekerja hanya menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Setelah lulus dari pendidikannya, anak petani ini penuh dengan kegalauan. Dia mencari pekerjaan ke sana kemari. Akhirnya dia diterima di salah satu perusahaan yang menghasilkan produk pertanian. Dia hanya menjadi sales dari perusahaan itu. Nah, gajinya hanya cukup untuk memenuhi keluarganya sendiri. Sementara ayahnya, si petani itu, tetap menjadi buruh tani sampai masa tuanya. Di kampung yang lain juga ada petani tambak yang sehari-hari mengelola tambaknya yang berisi ikan nila, gurami, dan mujair. Petani ini hanya mempunyai tambak yang tidak begitu luas, hanya ada 5 kotak yang apabila ditotal tidak sampai 1/2 hektar. Petani ini juga selalu mencukupi keluarganya dengan mengelola tambak tersebut. Dia bahagia. Selain bisa mencukupi keluarganya, juga dia merasa berkontribusi menyediakan bahan protein hewani bagi masyarakat di sekitarnya. Sama dengan petani di kampung tadi, demi mengejar sekolah yang tinggi, petani tambak ini rela menjual seluruh tambaknya. Dia ingin anaknya mempunyai ilmu yang luas yang nantinya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Karena semua tambaknya dijual, petani tambak ini bekerja menjadi buruh pada tetangganya. Setelah lulus dari sekolahnya, anak dari petani tambak ini justru galau karena tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa melamar pekerjaan ke sana kemari, mengirim lamaran ke beberapa perusahaan. Dan setelah beberapa tahun, barulah anak ini diterima di salah satu perusahaan sebagai karyawan biasa. Anak petani ini juga hanya bisa mencukupi keluarganya sendiri, dan ayahnya yang telah menjual tambaknya tetap menjadi buruh sampai masa tuanya. Padahal dulunya dia mempunyai tambak sendiri dan mengelola ikan-ikannya untuk dapat menyediakan bahan pangan bagi masyarakatnya. Di kampung yang sama juga ada peternak sapi yang sehari-hari ngarit untuk sapi-sapinya. Setiap tahun dia mendapatkan keuntungan setelah menjual sapi-sapinya. Kemudian dari hasil penjualan, dia belikan lagi sapi dan sisanya untuk kebutuhan hidupnya. Peternak ini juga berharap anak-anaknya bersekolah setinggi-tingginya agar menjadi pintar dan bisa mengangkat keluarganya dan masyarakatnya dengan ilmu yang didapat. Peternak ini rela menjual semua sapinya untuk menyekolahkan anaknya sampai kuliah di kampus. Dia rela hanya bekerja sebagai pengarit rumput demi sekolah anaknya. Setelah anaknya lulus dari kampusnya, ternyata anak ini juga galau mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya. Ayahnya yang peternak ini bilang, kirain kalau lulus dari kampus semakin pintar dan semakin canggih melihat peluang dan melihat potensi. Tetapi ternyata malah semakin galau dan semakin tergantung pada ijazahnya. Akhirnya anak peternak ini bekerja menjadi pegawai honorer di kotanya, berharap untuk bisa diangkat sebagai PNS. Kalau dulu ayahnya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan dapat berkontribusi menyediakan daging untuk masyarakatnya, maka sekarang ayahnya hanya sebagai tukang ngarit untuk sapi-sapi tetangganya. Sementara anaknya yang sudah lulus dari kampus hanya berharap untuk diangkat menjadi PNS. Kemudian ketiga ayah ini, petani tambak dan peternak sapi, merenung.
Benarkah apa yang telah dilakukannya? Menjual sawah, menjual tambak, menjual sapi demi pendidikan anak-anaknya, demi sekolah tinggi anaknya. Maka ketiga ayah ini mempertanyakan tentang pendidikan yang telah ditempuh oleh anak-anaknya. Benarkah anaknya berpendidikan atau sekedar bersekolah atau sekedar berkuliah? Benarkah anak-anaknya ini mendapatkan pendidikan atau sekedar mendapatkan mata pelajaran atau mata kuliah? Benarkah sekolah ini betul-betul tempat pendidikan? Benarkah sekolah ini betul-betul tempat untuk mengasah kreativitas? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.